Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas topik yaitu ini tidak sekali lagi ya, ini tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung wanita manapun dunia ini ya. Topiknya adalah malam ini adalah istriku gendut. Nah, jadi ini ada topik yang cukup meresahkan saya gitu. Jadi gini, kebanyakan wanita tuh nggak ngerti, tidak terlalu paham dengan apa yang laki-laki inginkan. Jadi mereka tuh kan kita tahu ya, wanita itu adalah lebih ke perasaan dibandingkan logika. Nah, laki-laki ini kan lebih ke logika dibandingkan perasaan. Jadi ini kedua halnya harus dipertemukan. Ketika saya bahas topik ini ya, istriku gendut, ini sekali lagi tidak menyinggung siapapun itu ya. Jadi tidak ada salahnya Anda tuh gendut atau kurus atau apapun itu, nggak ada salahnya. Cuman kita perlu letakkan proporsinya. Jadi gini guys, saya itu sedikit agak apa sih katakan ya, ketika ada seorang wanita, terutama pasangan kita, itu memposting dua orang pasangan laki-laki dan pria itu sang istrinya gendut gitu. Nah, sang pria itu kelihatan happy aja gitu dengan istrinya gitu kan. Nah, lalu ada caption di bawahnya bahwa pasangan gini dong, laki-laki itu menerima pasangan tua padanya gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita, jadi gini, orang takut nanti kalau melihat ini orang tuh nggak ngerti apa poinnya. Gini loh, maksudnya gini ya, ini sekali lagi tidak menyinggung siapapun itu ya. Jadi setiap pria tuh setahu saya nih, ada sepertiga wanita tuh punya preferensi selera masing-masing gitu. Ada yang suka kalau saya jujur saya suka cewek itu yang langsing, tapi tidak terlalu kurus ya. Jadi nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, jadi sedang-sedang saja. Itu tipe saya gitu kan. Nah, ada juga kayak teman saya tuh suka cewek itu yang gendut gitu, yang dia bilang itu namanya bohai atau istilah itu ya, istilah itu, bohai atau montok lah gitu guys. Nah, jadi pria tuh beda-beda seleranya. Mungkin juga ada di luar sana tuh pria yang suka cewek tuh kurus, yang ceking gitu kan, ada juga gitu. Jadi ini tergantung preferensi. Nah, yang pertama tuh adalah kita kenali pasangan kita. Nah, kalau misalnya pasangan saya, kalau dia ngerti bahwa saya tuh nggak suka cewek yang terlalu kurus dan terlalu gemuk, makanya dia tuh ketika dia memposting bahwa ada seorang pria yang happy dengan walaupun isinya gendut, nah itu just paham bahwa suaminya atau pasangannya nggak seperti itu. Itu berlaku untuk pria itu gitu loh, ya kan? Sama kayak orang makan, ada orang yang suka makannya porsinya besar. Ada yang suka makannya porsinya setengah, ada yang suka porsinya sedikit. Jadi misalnya ada orang nih, ini baru pria nih, ini baru laki-laki nih, dia nerima ketika makannya banyak gitu. Padahal pasangannya itu nggak bisa makan sebanyak itu. Dia hanya mampu atau selera suka makan tuh sedang-sedang saja porsinya. Ada lagi yang pria lain yang makannya sedikit, dia nggak suka makan terlalu banyak atau lumayan, tapi dia sukanya memang sedikit, memang gitu porsinya gitu. Jadi nggak bisa disamakan semua pria. Nah, tapi jangan lupa ya, seorang pria itu kalau dia sayang, ya seorang pria kalau dia sayang, setahu saya dan saya sendiri ya, karena memang saya kan bawakan diri saya itu kalau sayang sama seorang wanita, maupun dia gendut sekalipun, maupun dia kurus sekalipun, maupun saya sukanya yang tengah-tengah, saya akan tetap terima dia padanya, akan tetap guys. Karena rasa sayang itu tidak akan hilang apapun terjadi pada diri dia, walaupun dia serang gemuk gitu kan, walaupun dia tuh gak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang kira kita gitu kan. Nah, kalau saya ya, selama dia tidak selingkuh, selama dia tidak macam-macam, yang penting bagi saya, ini kan tiap pria beda-beda guys. Nah, kalau saya pribadi, yang penting wanita itu setia, sudah. Sayang saya tidak akan hilang selama dia setia, maupun dia gendut, maupun dia kurus, tidak akan hilang sayang itu. Cuman masalahnya kembali ke selera ya. Rasa sayang itu beda sama selera. Jadi cinta, suka, sayang tuh beda. Sayang tuh kan memiliki, cinta tuh rasa kesukaan tuh melihat.
Jadi misal kayak gini contoh ya, kayak kita anggaplah benda gitu kan. Tapi saya bukan menyamakan benda dengan benda ya, kita analogikan aja begitu, biar paham gitu kan. Nah, misal saya punya motor ini. Motor saya ini saya sayang sekali sama motor saya, meskipun di luar sana ada motor yang saya lebih suka gitu. Saya lebih suka motor lain gitu, guys. Saya lebih suka motor impian saya adalah motor moge. Motor yang yang cc-nya di atas 250. Misalnya Yamaha R25 atau Yamaha apa tuh ya yang naked bike itu. Jadi saya suka motor itu. Saya sukanya itu selera saya, bukan motor bebek. Tapi saya sayangnya sama motor saya ini. Motor saya ini adalah motor Force One ya. Itu saya ingat betul ya. Karena kenapa saya sayang motor ini? Karena banyak suka dukanya. Banyak suka dukanya. Motor ini dulu telah mengantarkan saya dari awal saya punya motor. Ini motor saya. Ingat betul dari dulu saya tuh ketika punya motor ini pertama kalinya tuh saya bahagia sekali, guys. Bahagia sekali. Ya, karena saya tuh kredit 3 tahun, saya tuh betul-betul menikmati prosesnya. Ketika motor ini pertama kali saya pinang dari dealer gitu kan, lalu bayar cicilan 3 tahun, itu punya motor ini menemani saya dari semula, dari sudah tahun 2005, sedangkan sudah tahun 2023 ya. Berarti motor ini sudah menemani saya selama sekitar 18 tahun, guys. Bersama saya motor ini, ya kan? Nah, tentu saya lebih sayang sama motor ini, meskipun secara mata saya melihat ya lebih bagus lagi motor yang tentu yang suka nengok, saya suka nengok reviewnya itu atau nengok video-videonya atau gambarnya motor itu ya. Ya motor-motor yang moge itu, guys. Jadi seandainya pun saya ya disuruh tukar antara motor ini dengan motor moge itu, saya tidak akan mau nukar. Yang saya mau adalah saya mau dua-duanya gitu loh, guys. Kalau saya boleh milih gitu kan. Tapi kalau tidak, saya nggak mau nukar ini dengan motor itu, karena saya motor ini. Meskipun dia lebih jelek ya secara ini, tapi dia gimana pun ini motor sudah bersama saya dan saya sudah ada rasa sama motor ini. Ya, saya aneh aja kalau tiba-tiba motor ini sudah nggak ada lagi di dekat saya, di samping saya gitu. Ya, jadi motor ini lebih nyaman saya kendarai karena ada kenangan di situ, ada kontak rasa batin di situ, guys. Nah, sama kayak pasangan, yang pasangan sudah kita bertahun-tahun. Ya meskipun dia gendut, di luar sana ada yang cantik, yang kurus, yang langsing sesuai dengan selera saya, tapi tetap sayangnya sama wanita ini gitu loh. Nah, cuman yang perlu dipahami adalah kita ini kan hidupnya berpasangan. Kita itu kan harus kasih yang terbaik kepada pasangan. Masa sih pasangan kita tuh maunya begini, lalu ada abaikan, ada cuekin, ada maunya begitu. Coba. Ya kan? Kita kan harus hidup tuh menyesuaikan dengan pasangan. Karena kita hidup demi kebaikan pasangan. Pasangan bahagia, kita bahagia, guys. Pasangan saya bahagia, saya bahagia. Makanya kita tuh harus berbuat yang terbaik bagi pasangan. Apa yang pasangan kita mau, itu yang kita lakukan. Kecuali dalam hal-hal prinsipil ya. Misalnya, contoh kayak cara kita nyari uang, itu beda lagi. Cara kita cari rezeki. Karena itu bedanya sama kalian. Kita misalnya gini, saya lebih paham di bidang ini misalnya. Saya misalnya lebih paham di bidang pekerjaan ini. Lalu pasangan saya memaksa saya untuk kerja di bidang lain. Nah, itu nggak bisa. Itu beda namanya. Karena itu nggak ada masalah penampakan. Ini tidak semua keinginan pasangan terus kita ikutin. Tapi dalam hal-hal yang matanya sedang memandang, itu kan apa salahnya? Misal pasangan kita ingin kita tuh tampil rapi atau lebih cantik atau lebih ya sesuai selera kita, itu apa salahnya? Toh demi keindahan rumah tangga, memang pasangan kita tidak akan meninggalkan kita. Kalau dia setia, dia tidak akan meninggalkan. Tapi masa sih kita nggak mau ngasih dia terbaik gitu, guys? Ya kan? Nah, coba anda bayangkan dulu ketika anda masih belum dapatkan dia. Ingat, ketika anda belum dapatkan dia, itu anda mau bersolek-solek, Ria, bagi bapak wanita ya. Anda mau bahkan anda tampil paling cantik. Jadi karena memang anda nyari pasangan. Nah, setelah anda sudah punya, masa anda menyia-nyiakan dia gitu? Jadi setelah pria ini dapat, kok dia tidak kasih yang terbaik gitu? Paham ya? Misal gini lah, kayak anda bayangkan kayak orang tuh jualan ya. Ini guys, bedanya ya. Anda tahu misalnya ada orang, saya adalah anggaplah ibaratnya saya tuh jual produk gitu kan. Saya ada di situ ada namanya after sales, yaitu penjualan setelah pembelian. Jadi misalnya orang itu saya jualan mobil atau motor. Nah, motor itu ketika orang tuh beli, ya kan?
itu saya tidak putus tangan di situ. Saya tidak udah beli ya sudah saya cuek enggak. Saya sediakan lagi layanan purna jualnya. Jadi kalau dia rusak motornya atau ada kendala dia bisa bawa ke sana, lalu saya akan perbaiki dengan servis terbaik. Makanya orang itu tidak ibaratnya dia tuh setelah dapat dia tuh akan terus di maintenance itu. Sehingga hubungan kita nih, jadi hubungan kita tuh nggak putus sampai situ saja, hubungan kita akan berlanjut terus. Jadi selama dia pegang motor itu, sama itu dia akan butuh kita dan kita butuh dia juga, saling membutuhkan. Kita butuh dia untuk mendapatkan revenue karena kita butuh orang-orang kayak dia yang bisa memperbaiki motornya ke kita atau mobilnya ke kita, dan dia butuh kita karena kita lah bengkel yang terpercaya yang bukan hanya menjual tapi juga memperbaiki, juga servis gitu. Nah, jadi kita nggak lepas tangan setelah beli sudah gitu. Nah sama kayak wanita gitu juga. Ketika wanita dengan pasangannya, ketika dia anggaplah laki-laki itu kan ketika menikah itu kan membeli istilahnya guys. Membeli dalam artian dia memberi mahar. Jadi dia tuh seperti sudah melepaskan tanggung jawab ayahnya kepada dia gitu kan. Sehingga dia jadi wanita ini menjadi milik dia lagi, bukan lagi milik ayahnya. Karena dia sudah tanggung jawabnya di pundak laki-laki itu. Nah, masa sih setelah itu Anda tidak ada after sale-nya? Jadi setelah Anda dapatkan itu lalu dia dirawat gitu. Anda tidak merawat. Jadi dibiarkan rusak-rusak lah gitu kan. Jelek-jelek lah gitu. Kan tidak seperti itu, guys. Makanya saya sampaikan ya, wanita yang mengerti pasangannya, ya, pasangannya ingin dia begini, ingin dia begitu, dari segi penampilan gitu kan. Mau segi gaya, penampilan, rambut dan segala macam gitu kan. Nah, itu sama seperti setelah nikah, sama seperti kita beli mobil tadi guys, motor gitu. Meskipun Anda nggak bisa bandingkan ini benda mati sama hidup ya, tapi analogi seperti itu biar paham ya. Jadi istilah wanita yang tetap menjaga penampilan yang seperti inginkan oleh laki-laki atau pasangannya, itu adalah seperti seorang yang jualan mobil produk yang dia tuh tetap keep in touch ya, tetap memperhatikan customernya. Jadi setelah mendapatkan motor mobil yang kita jual tuh kita nggak lepas tangan, kita terus berhubungan, terus kita tuh servis ya kan, sampai motornya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, jadi sampai wanita itu tidak ada lagi, sampai wanita itu mengembuskan napasnya. Nah, itulah namanya keindahan. Jadi terbina relationship yang kuat gitu. Jadi ada pembelian, ada after sales gitu kan. Nah, sama wanita gitu. Jadi kasih yang terbaik untuk pasanganmu gitu. Karena kan ini kan demi apa? Coba Anda bayangkan ya. Anda misalnya pasangan Anda, kan saya katakan ya, pria itu beda-beda tipenya. Dia tidak akan meninggalkan Anda. Kalau dia ingat ya, kalau laki-laki itu memang sayang sama Anda, percayalah, dia tidak akan meninggalkan Anda meski Anda gendut. Meskipun dia seleranya adalah wanita yang langsing, tapi dia tidak akan meninggalkan Anda walaupun Anda gendut. Tapi memang ada rasa-rasa dia tuh agak-agak males gitu guys. Males bukan hilang rasa sayang ya, tapi hanya malas kesukaannya berkurang. Karena dia lebih suka yang lain gitu. Ya, itu nggak bisa dihindarin. Nah, makanya wanita itu kan harusnya meskipun udah milik pria itu, tapi kan tetap harus bersaing dengan wanita lain. Karena ingat ya, rumput tetangga lebih hijau. Kita tuh mencegah supaya pasangan kita tuh jangan berpindah ke rumput lain. Sekuat apapun imannya. Karena kita perlu bantu ya. Ingat, laki-laki itu butuh bantuan. Laki-laki itu butuh bantuan. Coba mainkan ya. Sebagai laki-laki, tentu laki-laki ini punya keinginan, juga wanita ya. Setiap orang punya keinginan. Jadi laki-laki pinginnya wanita langsing. Nah, sementara pasangannya nggak bisa memberikan dia seperti itu. Lalu pasangannya menyamakan dia dengan pria lain yang nggak masalah ada pasangannya gendut. Wah, memang pria itu sukanya begitu gitu kan. Nah, jadi pria ini menghadapi dilema. Dia sayang sama wanita ini, tapi dia tuh godaannya terlalu kuat di luar sana gitu. Sama kayak gini. Motor saya ini meskipun dia tuh lebih bagus motor itu, motor Moge misalnya, cc lebih besar. Tapi kalau motor saya ini terawat ya, hidupin gampang, bersih, rapi, ganteng lah motornya gitu kan. Kalau perempuan, kalau motor cewek cantik gitu kan. Nah, meskipun dia lebih bagus secara tongkongan motor itu, tapi ketika kita mau pakai motor ini, kita nggak terlalu malu-maluin, nggak terlalu guys, agak-agak kayak kita bilang itu kayak ngumpet gitu guys. Jadi ketika kita lewat di jalan pakai motor, saya bilang pakai motor ini nih, motor ini terawat, bersih, rapi, pokoknya ibaratnya terawat lah gitu guys. Mau jalannya enak, kencang, kayak ibaratnya terawat lah gitu kan. Nah, ketika nanti berpapasan dengan motor Moge itu,
kita masih bisa menenggadahkan kepala gitu. Kita masih ada rasa bangga. Jadi kita bisa katakan bahwa meskipun ini motor lebih sesi lebih besar, lebih ganteng motor itu, tapi motor kita ini punya kenangan dan motor kita ini tetap bagus gitu guys, meskipun secara kelas kalah gitu loh. Nah, cuma Anda bayangkan kalau motor kita udahlah motor bebek, maksudnya itu apa ya, kalah ini, karena memang di atas langit masih di langit ya. Jadi kita tuh merasa motor kita ini tambahlah motor kita ini jelek lagi, motor kita ini kan, gitu kan, motor kita jelek, motor kita udah nggak terawat pula, hidupnya susah. Anda sedih nggak kira-kira melihatnya? Anda misal gini, Anda melihat ada orang ya, jadi sayang saya motornya, tapi motornya tuh nggak terawat, motornya tuh tidak diservis, motornya tuh mogok-mogok terus. Motornya tuh sebenarnya kalau diservis, motornya tuh kalau dirawat bagus guys, meskipun nggak semewah, nggak sebagus sekeren motor moge misalnya, tapi kita lihatnya masih enak gitu lihatnya guys. Oh, dia masih happy ya nih, kita masih happy lihatnya gitu ya, karena dia tuh pakai motornya nyaman, tidak ada masalah, nggak mogok ya kan, meskipun motor lain lebih bagus. Tapi juga Anda bayangkan ya, motornya sudah kalah kelas ya kan, masih beli motor itu mogok pula. Nah, sama kayak wanita tadi ya, ada wanita lain lebih muda misalnya, lebih cantik, karena cantik itu relatif guys ya, ingat ya, di atas langit masih langit. Nanti meskipun Anda anggap sesuatu cantik, pasti ada lebih cantik lagi, karena ada banyak wanita di dunia ini gitu kan. Jadi cantik itu relatif, tapi masalahnya adalah yang tetap menjaga kecantikannya itu yang susah. Dia tetap seperti sesuai dengan pasangannya. Sama kayak motor ini, motor ini nanti akan kalah dia ketika ada motor keluar terbaru, keluar lagi motor baru. Tapi kalau motor ini terawat, tidak pernah mogok, lalu dia tuh jalannya enak, kencang, bersih, meskipun ada motor lebih baru lagi, kita nengoknya tuh nggak sedih-sedih amat gitu, karena motornya masih layak pakai gitu, masih layak jalan gitu loh guys. Nah, tapi kalau ada wanita, sama kayak wanita begitu juga. Tapi kalau ada wanita atau motor yang sudahlah sering mogok, udah ketinggalan zaman pula dan segala macam gitu, lalu jadi Anda tuh masih punya hati melihat orang yang pakai motor itu gitu loh. Sama Anda masih punya hati nggak sama pasangan Anda yang dia memang terpaksa menerima Anda begitu, memang karena dia sayang kan. Tapi jangan manfaatin rasa sayang itu sehingga Anda tuh bisa tidak memperhatikan atau mencuekin perasaan pasangan Anda. Ingat, pasangan Anda juga punya keinginan. Nah, apa salahnya untuk mengikuti keinginan pasangan? Toh pasangan bahagia, kita kan bahagia. Karena sayang itu kan ada dua hal, dua sisi. Kalau pasangan kita bahagia, kita kan bahagia. Kalau kita bahagia, pasangan kita juga bahagia. Itu nama cinta sejati. Tapi kalau Anda bahagia, pasangan Anda tidak, ini ada yang salah di sini. Gitu, ya kan? Ada yang salah di sini. Karena rasa sayang itu adalah kedua-duanya, guys. Saling merasakan gitu kan. Jadi intinya adalah coba Anda kasih pasangan yang terbaik gitu. Jadi pasangan itu akan lebih mudah untuk menjaga hubungan ini gitu loh. Nah, dan Anda pun bisa sambil ngetes kesetiaan dia. Fair nggak, bisa gini. Ingat ya, laki-laki itu punya iman, pasangan itu punya iman. Anda jangan bermain-main dengan iman dia. Jadi Anda harus kasih yang terbaik. Kalau seandainya Anda sudah kasih yang terbaik, dia masih pindah kalian hati, itu berarti memang benar-benar pasangan Anda brengsek. Ya kan? Tapi kalau Anda belum kasih yang terbaik, Anda masih cuek sama dia, nggak ngikuti keinginan dia, Anda masa bodoh, udahlah aku memang sukanya gendut. Karena Anda memang hobi makan, gitu kan? Padahal hobi makan masih bisa ditanggulangi dengan banyak hal untuk lebih kurus. Misalnya Anda bisa sering olahraga gitu kan. Jadi toh pasangan Anda tidak melarang Anda untuk hobi makan, silakan. Tapi mbok ya harus ada imbang porsinya. Kalau Anda hobi makan silakan, tapi hobi Anda tuh harus Anda bayar, harus Anda imbangkan dengan olahraga misalnya, gitu kan. Intinya adalah kasih yang terbaik dan tidak mengurangi apapun juga gitu. Tidak mengurangi hobi Anda makan dan tidak mengurangi jadi semuanya dapat. Hobi Anda makan tidak dikurangi, tidak dihilangkan, tapi Anda juga mendapatkan dari rasa dari bangga dari pasangan Anda gitu. Keinginan pasangan Anda tuh terpenuhi. Nah, Anda dapat dua-duanya. Dapat hobi Anda makan, dapat pasangan yang senang sama Anda. Ini kan dua sisi yang membahagiakan. Apa Anda memilih satu lagi yang
ada hobi Anda makan misalnya bagi wanita nih, memang nggak salah, nggak ada salah guys hobi wanita makan, tapi dia nih harus bisa imbangkan dengan apa keinginan pasangannya. Anda hobi Anda tercapai, hobi Anda makan Anda terpuaskan, tapi pasangan Anda tidak terpuaskan atau pasangan itu tidak rasa kesenangannya berkurang gitu. Kan lebih bagus dua-duanya dapatkan gitu loh. Karena jelek itu kan dia pasangan Anda gitu kan. Nah, jadi sekali lagi wanita tuh seakan-akan saya lihat ya mungkin karena perasaannya mereka tidak bisa sedikit memakai logika. Dia pikir kayak dunia dongeng, sehingga laki-laki itu kayak batu guys. Laki-laki itu dianggap kayak batu yang mana nggak punya perasaan juga kayak dia juga punya perasaan, dia laki-laki juga punya perasaan, punya keinginan gitu kan. Nah, jadi dia tuh kayak mau semuanya. Aku pokoknya jadi ujung-ujungnya kan ibaratnya egois. Aku hobi makan, jadi kalau aku gendut jangan salahin aku dong. Ya memang nggak bakal salahin, tapi mbok ya ngerti juga perasaan suaminya, pasangannya itu tidak melarang Anda untuk hobi makan, tapi mbok ya Anda imbangkan dengan olahraga misalnya gitu kan. Jadi Anda dapat hobi Anda, pasangan Anda pun dapat haknya gitu kan. Anda dapat hak untuk menikmati hobi Anda, pasangan Anda pun dapat hak untuk menikmati Anda gitu. Dengan matanya gitu kan, dengan fisiknya segala macam gitu. Karena kan itu kan indah namanya guys. Ya kan, jadi Anda tuh memberikan terbaik untuk diri Anda dan pasangan Anda, dibandingkan Anda hanya memberikan yang terbaik untuk diri Anda tapi Anda mengabaikan keinginan pasangan Anda. Nah, jadi Anda pilih mana sekarang? Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi sekali lagi ya, yang mau saya sampaikan adalah seorang laki-laki itu ya, saya merasakan diri saya ya, bukan diri saya ya, saya nggak tahu laki-laki lain, tapi kalau menurut saya laki-laki itu akan tetap sayang walaupun pasangannya gendut, tapi jujur akan mengurangi rasa sukanya, rasa rasa senangnya gitu. Karena memang dia kesenangannya wanita yang langsing, yang nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Itu nggak bisa lagi, nggak mungkin dong dia ngubah kesenangan. Memang itu mau dia. Tapi kalau sayang ya sudah lah. Tapi masa sih Anda nggak mau bahagiakan pasangan Anda? Jadi kecuali kalau misalnya nggak ada solusi nih. Jadi nggak ada olahraga, nggak segala macam. Ada cuman kalau orang hobi makan pasti gendut, oke lah. Tapi kan ada solusi. Di balik hobi ada solusi, gitu kan? Jadi kayak orang juga kerja keras. Nah, ketika dia kerja, dia bisa ganti waktunya itu. Ketika dia sudah mapan, dia bisa ganti waktu itu dengan lebih lama bersama keluarga. Jadi semua itu guys ada penggantinya. Jadi jangan semua itu kita tuh karena egois, lalu kita tuh maunya kita aja, tapi kita melupakan keinginan di pasangan kita. Nah, jadi sebenarnya itu solusi ya. Jadi kalau Anda mau, jadi setiap wanita ya, kalau Anda nggak ada masalah Anda tuh kurus, sedang, gendut, nggak ada masalah. Tapi ini lebih demi untuk lebih membahagiakan pasangan Anda. Anda harus pelajari, mengetahui pasangan Anda sukanya tipe yang seperti apa. Lalu Anda tanpa menghilangkan hobi Anda akalin lah bagaimana caranya supaya hobi Anda dapat, hobi makan Anda dapat, atau hobi diet Anda dapat, tapi pasangan Anda juga mendapatkan keinginannya gitu. Jadi kebahagiaan di kedua belah pihak, jangan Anda saja yang bahagia sendiri, pasangan Anda tidak gitu kan. Nah, laki-laki juga seperti itu kan. Nah, kalau saya pribadi guys ya, saya sukanya di tengah-tengah. Saya kan nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Nah, karena gini, saya anggapnya wanita tuh lebih gampang menerima yang senang-senang saja, gitu kan. Karena nanti kalau saya terlalu gemuk berarti nanti over. Kalau terlalu kurus nanti over juga, terlalu rendah terlalu tinggi. Nah, satu terlalu rendah berat badannya, terlalu tinggi berat badannya. Bagus kan tengah-tengah. Sehingga itu akan lebih mengakomodasi tengah-tengah itu gitu kan. Nah, cuma kalau saya tahu pasangan saya suka saya gendut, ya saya akan gendut badan gitu. Kalau pasangan saya suka saya kurus, saya akan kurus badan. Ini adalah sesuai pasangan kita gitu. Jadi tidak menghilangkan hobi kita. Kalau pasangan saya pengen saya kurus, meskipun saya makan, saya tetap akan makan sesuai hobi saya, tapi saya akan lebih olahraga lebih keras gitu. Sehingga saya dapat dua-duanya. Saya dapat hobi saya, dan saya dapat kesenangan pasangan saya. Sehingga nanti rumah tangga saya akan lebih indah, karena memang visi kita senang sama kita kan, tentu kan akan menciptakan rumah tangga yang lebih indah gitu. Karena sama kayak waktu pacaran dulu, ketika kita baru pertama kali berhubungan itu ya, atau baru nikah itu kan, kita kan sama-sama senang itu. Oh, pasangan kita cantik, suami kita ganteng gitu kan. Karena orang kan jujur, kalau orang tuh cari pasangan itu kan nggak cuma hati guys ya, fisik itu juga perlu gitu loh. Karena kita hidup sama dia seumur hidup, bukan untuk sementara.
untuk sebentar, seumur hidup, bahkan kok bisa sampai akhir nanti. Makanya tentu kita cari pasangan tuh yang selain hatinya juga fisiknya juga, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kan bukan cuma fisiknya aja, hatinya tidak, tapi dua-duanya, hati dan fisik. Nah, masa sih setelah Anda menikah, lalu Anda melupakan fisik Anda, lalu cuma ngasih hati Anda, kan aja kan nggak begitu, guys. Kembalikanlah porsinya tuh seperti waktu awal nikah dulu. Jadi hubungan itu akan terus terjaga dan akan terlalu indah sampai kapanpun juga. Karena seperti kayak pengantin baru, guys. Jadi kayak kita tuh hidup itu bangun, oh dia masih yang kayak dulu, dia masih yang dulu loh, dia nggak berubah. Dia yang dulu kita inginkan, sekarang dia masih kayak gitu, guys. Coba kurang indah apa coba rumah tangga begitu, ya kan? Sekali lagi ya, pasangan tidak akan meninggalkan Anda kalau dia sayang. Tapi kita kan lebih enak itu hubungan tuh kayak dulu waktu baru nikah. Itu bisa kita jaga ritme itu ya sampai kita nanti sama-sama menua dan sama-sama meninggalkan dunia ini. Bahkan kalau kita nanti sambung di akhirat nanti ya, menjadi pasangan suami istri di surganya Allah kelak. Jadi indah terus, guys. Jadi suasana itu seperti baru nikah, terus kita jaga gitu kan. Jadi seperti apa pasangan kita mau kita dulu, seperti itulah kita jaga hingga nanti kita tidak akan pernah dipisahkan di surganya Allah kelak. Oke, guys, jadi mudah-mudahan Anda sekali lagi Anda paham, ini bukan menyinggung wanita manapun ya. Anda mau gendut, mau langsing, mau kurus silahkan, tapi Anda harus berpikir lagi, harus lebih bijak lagi dalam menyikapi hal itu. Sesuaikan dengan apa keinginan pasangan Anda demi kebahagiaan rumah tangga, yang juga kalau rumah tangga Anda bahagia kan Anda juga senang, bukan saya gitu kan. Jadi nggak mungkin saya juga senang sebenarnya, saya senang juga rumah tangga orang bahagia, dan saya juga bahkan, tapi kan rasa senang itu kan lebih Anda nikmati dibandingkan saya cuma bisa menikmati dalam hal melihatnya saja. Oh, rumah tangga orang ini senang bahagia, jadi orang ini kok bahagia terus dari sejak nikah sampai senang terus kan. Nah, karena mereka tuh tidak pernah berubah. Mereka yang dulu sama-sama inginkan seperti itu, mereka dapatkan terus hingga nanti sampai nanti kapanpun juga gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.